Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan transplantasi kepala. Adapun firman Tuhan terambil dari 1 Samuel pasal 14 ayat 1 sampai dengan 15. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar, dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Dunia kedokteran dikejutkan dengan sebuah pernyataan seorang ahli saraf asal Italia yang bernama Sergio Canavero. Pasalnya, Sergio telah mengumumkan secara terbuka bahwa dirinya akan melakukan transplantasi kepala manusia pertama di dunia. Terobosan besar itu direncanakan akan dikerjakan pada Desember 2017 dengan relawan yang merupakan seseorang pasien penyakit motorik langka, Werding Hoffman, bernama Valery Spiridonov. Penyakit yang diderita oleh Spiridonov itu disebut juga dengan atrofi otot tulang belakang yang menyebabkan penderitanya kesulitan bergerak, bernafas, dan menelan. Sebagian besar penderita penyakit ini meninggal dunia di tahun-tahun pertamanya. Tetapi Spiridonov termasuk dalam 10% orang yang sanggup bertahan hingga usia dewasa. Agar operasi ini berhasil dilakukan, kepala pasien akan dipisahkan dari tubuhnya menggunakan pisau ultra tajam dan dipindahkan ke tubuh jenazah yang lain yang fungsi tubuhnya masih sempurna. Sebelum dipisahkan, kepala pasien akan didinginkan hingga suhu minus 15 derajat Celcius. Kepala pasien kemudian disambungkan ke tubuh donor menggunakan senyawa poletilen glikol untuk memadukan ujung saraf tulang belakang. Pasien akan berada dalam kondisi koma selama sekitar sebulan untuk mencegah pergerakan apapun, sementara tulang belakang akan dirangsang dengan elektroda untuk memperkuat koneksi saraf. Canavero memprediksi Spiridonov akan dapat berjalan dalam waktu setahun pasca operasi. Spiridonov mengaku keluarganya mendukung keputusannya dan berkata, "Jika Anda ingin sesuatu dituntaskan, Anda harus berpartisipasi di dalamnya." Tindakan ini tentu menuai banyak pro dan kontra. Menanggapi berita heboh ini, Alberto Dell'Itala, presiden dari Italian Society of Neurosurgery, mengatakan semua teknik baru harus berdasarkan pada uji eksperimen yang telah diajukan kepada komunitas ilmiah internasional sebelum diterapkan pada manusia. Sedangkan Canavero tak pernah membuktikan bahwa dia pernah berhasil melakukan transplantasi kepala pada hewan. Jika Canavero benar-benar telah menemukan terobosan teknik dalam menyambungkan kembali saraf tulang belakang, mengapa dia tidak menerapkan pada orang dengan cedera saraf tulang belakang dahulu sebelum melakukan transplantasi kepala? Menurut saya, usulan Canavero mengenai transplantasi kepala hanyalah khayalan yang tidak mungkin dilakukan saat ini.
Terlepas dari pro kontra yang ada, jika operasi tersebut berhasil, prosedur perintis ini dapat memberikan harapan baru bagi ribuan orang yang lumpuh total. Seringkali untuk melakukan suatu kemajuan dibutuhkan tindakan mengambil resiko. Namun alangkah baiknya jika keputusan besar itu disertai dengan hikmat dan iman kepada Tuhan, sebagaimana Yonatan. Hikmat dan iman kepada Tuhan akan membuat kita berani melangkah, yang bisa membawa kita kepada kemajuan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, beriku hikmat-Mu untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan kemajuan di hidupku, dan aku akan melakukannya dengan iman kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar